Pemerintah terus berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengundang para investor menanamkan modalnya. Berbagai kemudahan diberikan, antara lain memberikan perizinan yang cepat melalui pelayanan satu atap. Dengan berbagai kemudahan ini, diharapkan pertumbuhan investasi akan meningkat pada masa yang akan datang. Guna memberdayakan masyarakat yang lemah ekonominya, pemerintah membuat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui penyertaan modal. Untuk mengetahui lebih jauh tentang usaha kecil dan menengah, telah hadir di studio kami pengamat UKM Syukri Ilyas SEMM. Ya, selamat malam Pak Syukri. Selamat malam. Terima kasih Bapak telah hadir di studio kami pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Bapak, UKM pada prinsipnya diupayakan dapat lebih berkembang. Jadi sejauh mana peran UMKM ini atau usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dimanfaatkan, Pak? Ya, memang secara teori ataupun informasi yang kita dengar, adanya bantuan-bantuan atau kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada UKM dan koperasi ini. Iya. Tapi implementasi daripada kebijakan itu masih jauh daripada yang dikehendaki. Iya, secara konkret contohnya apa, Pak? Secara konkret misalnya sekarang ini salah satu market daripada usaha kecil menengah itu kan adalah pemerintah ya. Iya. Pemerintah itu menyediakan APBN juga APBD yang dari segi pengadaan barang dan jasa. Ya. Pengadaan barang dan jasa itu oleh pemerintah diatur melalui Kepres 80 tahun 2003. Tapi kenyataannya dalam pengaturan itu, walaupun di dalam Kepres 80 itu dinyatakan agar memberikan kemudahan dan keterbukaan secara transparansi akuntabilitas kepada usaha kecil menengah itu. Tetapi dalam prakteknya amat sulit bagi usaha kecil menengah itu untuk menembus birokrasi-birokrasi yang masih ada di berbagai instansi saat ini. Ya. Nah, oleh sebab itu banyak terjadi stagnan sekarang ini karena di dalam Kepres 80 itu diatur ada masalah penunjukan langsung, ada masalah tender, kemudian ada yang penunjukan secara terbatas. Misalnya untuk UKM ini sengaja dia oleh pemerintah dalam Kepres itu diadakan penunjukan langsung untuk 50 juta ke bawah. Ya. Tapi kenyataannya 50 juta ke bawah itu pun tidak pernah ataupun tidak diarahkan kepada UKM-UKM yang betul-betul bergerak dalam bidang usaha yang sama gitu. Nah, kemudian mereka kan punya keterbatasan modal ya. Iya. Nah, tak kalah memberikan satu pengadaan yang 50 juta ke bawah itu, mereka itu kan membeli barang dan jasa itu dalam bentuk tunai. Ya kan? Iya. Jadi mulai dia mengadakan itu sampai penunjukan itu sampai tagihannya kembali keluar itu bisa sampai 2 sampai 3 bulan. Sebelum dibayarkan kembali. Jadi turnovernya itu sampai 1 sampai 3 bulan baru uang kembali lagi ke dia. Artinya adalah mereka itu dengan modal yang terbatas, kemudian apalagi kalau mereka bisa pinjam modal ke rentenir macam-macam, itu sangat berbahaya sekali. Iya, karena mereka dikejar dengan waktu juga ya, waktu juga. Untuk membayar kembali yang sudah dipinjam. Nah, kemudian kalau mereka pinjam ke bank, yang namanya pemerintah atau bank swasta, sifatnya komersial. Komersial itu kepada usaha kecil menengah ini, yang dilayani itu kan 100-200 juta. Bank-bank pemerintah ataupun komersial sangat tidak mau melayani. Karena dianggap kecil. Jadi ada diskriminasi ya Pak? Mereka mau melayani yang sejumlah miliaran ke atas. Karena proses daripada pemberian kredit yang 100 juta dengan 10 miliar misalnya itu sama. Kosnya juga sama gitu. Iya. Ini apa Pak yang menyebabkan adanya diskriminasi antara perusahaan besar dengan UKM? Apakah kepercayaan atau nama besar atau apa Pak? Ya sebetulnya memang
kepercayaan saya pikir sih UKM ini sebetulnya untuk berbohong sangat sulit ya. Dia kalau utang pasti dia bayar gitu. Lain dengan pengusaha besar, dia utang 10 miliar, dia kabur, dia pasang badan gitu kan begitu, bak keluar negeri. Bukan nggak ada begitu. Cuma masalahnya mereka ini kan kalau pinjam kredit ke bank diminta agunan, jaminan. Mereka nggak punya jaminan. Kan begitu. Jadi bank pun tidak mau melayani. Nah sekarang dibilang di surat kabar bahwa pemerintah sering memberikan kemudahan, kredit segala macam. Ya, seperti yang tadi disebutkan juga, memberikan perizinan yang cepat. Itu kan di dalam teori aja. Saya yang ikut mengalami sebagai pengusaha kecil, itu mengalami kendala-kendala yang sangat sulit di lapangan. Kemudian falsafah di birokrasi ini, sampai saat ini masih berlaku, kalau masih bisa dipersulit, kenapa dipermudah?